Kenapa kita sering capek di dunia ini? Saudaraku, begini Al-Quran bertutur membuat sebuah panduan yang berharga untuk setiap muslim, bahwa apa yang kita tuju menentukan cara kita untuk sampai kepadanya. Pertama, urusan berzikir atau salat, perintahnya adalah berlarilah. Wahai orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka berlarilah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kedua, urusan melakukan kebaikan, perintahnya adalah berlombalah. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Ketiga, urusan meraih ampunan, perintahnya adalah bersegeralah. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Keempat, urusan menuju Allah, perintahnya adalah berlarilah dengan cepat. Maka berlarilah kembali taat kepada Allah. Quran Surat Al-Jariyat ayat 50. Kelima, untuk urusan menjemput rezeki atau duniawi, perintahnya hanyalah berjalanlah. Dialah yang menjalankan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Saudaraku, semestinya kita memahami kapan kita perlu bersegera atau berlari, atau menambah kecepatan lari kita, atau bahkan cukup berjalan saja. Jangan-jangan selama ini kita merasa lelah, merasa capek karena malah berlari mengejar dunia yang seharusnya cukup dengan berjalan. Dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kekal. Karena itu tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat atau surga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal tidak akan terlena dengan hingar-bingar dunia. Ia juga akan memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Secara kasat mata, pecinta dunia terlihat sedang mengumpulkan banyak pundi-pundi kebahagiaan. Padahal yang dikumpulkan adalah segala kegelisahan, keletihan, dan kerugian yang akan terus melekat. Cinta kepada dunia yang melebihi akhirat seperti itu berpotensi menjadi sumber segala keburukan dalam hidupnya. Siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya dan segala sesuatu yang jadikan demi dunia, maka orang yang kondisinya demikian akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hukuman yang disegerakan, yakni yang pertama, hidupnya tercerai-berai. Ia akan menjadi orang yang hatinya bercerai-berai, pikirannya kacau, banyak cemas terhadap urusan-urusan dunia sekalipun hanya sepele. Harta, keluarga, dan tanggungannya membuatnya terpisah, sekalipun mereka berada di hadapan matanya sebagai akibat dari mementingkan dunia saja. Yang kedua, dilanda kefakiran. Ia tidak pernah merasa puas, sehingga membuatnya selalu berhajat di balik kesenangan dunia dan perhiasannya. Ini tentu saja membuatnya semakin letih, sedih, dan cemas. Ia boros terhadap kesenangan dunia dan hal yang bersifat hura-hura, namun amat bakhil di dalam bersedekah dan berbuat kebajikan. 3. Dunia akan lari darinya. Ia mencarinya namun dunia menjauhinya. Ia berlari mengejar dan meminum darinya seperti orang yang menimba air di laut untuk diminum, namun setiap diminum, ia semakin merasakan haus dan dahaga. Utsman bin Affan berkata, ambisi dunia adalah kegelapan di hati, sedangkan ambisi akhirat adalah cahaya di hati. Selain itu, pecinta dunia juga secara tidak sengaja mengumpulkan beberapa derita yang akan terus melekat pada dirinya. Dalam kitab Mawaridil Aman Al-Muntaqamin Igatasatil Lahafan, Ibnul Qayyim berkata, pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. 1. Kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus. 2. Keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, kerugian yang tidak pernah berhenti. 3 derita yang disebutkan di atas akan terus menemani kehidupan seseorang yang mencintai dunia di atas segalanya. Yang demikian itu disebabkan oleh rusaknya iman dan rusaknya akal.